Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kami dari kelompok 12 akan menyampaikan tutorial mengenai penyajian data, tabel frekuensi dan rumus-rumusnya. Ya, di sini kebetulan sudah kami input datanya, ya, nilai UAS akuntansi syariah mahasiswa atau mahasiswi. Untuk mencari nilai jumlahnya, kita mencari nilai N, ya. Rumusnya sama dengan, ya, ketik konta, ya, konta, lalu kita blok datanya, lalu kita enter. Nah, jadi datanya berjumlah 60. Lalu kita mencari nilai terkecil. Nilai terkecilnya kita menggunakan rumus sama dengan, lalu ketik min, kita drag lagi datanya, lalu enter. Ya, selanjutnya kita mencari nilai maksimal atau yang terbesar. Rumusnya sama dengan max, ya, max itu maksimal, lalu kita drag semuanya, lalu kita enter. Lalu kita mencari nilai range, ya. Range caranya gimana? Caranya rumusnya adalah sama dengan, ya, nilai max dikurang nilai minimum atau terkecil, lalu kita enter. Nah, sudah ada, ya. Lalu kita mencari jumlah, ya, jumlah kelas. Jumlah kelas ini kita menggunakan rumus structless, ya. Kita akan menggunakan rumus itu, yaitu dengan cara sama dengan 1 ditambah, ya, dalam kurung 3,322 dikalikan log n. Klik log n. Log n-nya berapa? N-nya itu adalah 60. Ya, di sini sudah ada. Lalu kita tutup kurung. Oke, lalu enter. Nah, ini dia. Kita mencari panjang kelas. Panjang kelas, ya. Oke, untuk nilai panjang kelas kita menggunakan rumus sama dengan rank dibagi nilai jumlah kelas. Dan ini dia hasilnya. Nah, ya. Lalu kita akan membulatkan nilai ini. Bagaimana cara membulatkannya? Kita bisa menggunakan seperti ini. Ya. Sama dengan round up, ya, round up rumusnya, lalu kita ambil datanya yang akan kita bulatkan, lalu koma. Di sini ada tulisan 6 digit, ya. 6 digit kita masukkan nilai angka 0 saja. Oke, nah angka 0, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, ini dia hasilnya. Lalu bagaimana dengan yang ini? Sama saja. Kita menggunakan rumus sama dengan atau round up. Ya, ambil datanya, koma, 6 digitnya 0, lalu kita tutup kurung, dan ini dia hasilnya. Oke, kita akan alt folder aja. Oke, lalu kita akan mencari nilai interval kelas. Intervalnya. Oke. Oke, di sini tadi. Oke, sudah diperbesar. Nah, ini untuk mencari intervalnya kita menggunakan nilai minimum atau nilai terkecil, yaitu 60, ya. 60. Lalu di sampingnya sini kita masukkan rumus sama dengan nilai minimum ditambah nilai panjang kelas, ya. Panjang kelas ada 5, lalu kita, nah ini dia hasilnya, ya, 64. Lalu di bawah 60 ini kita masukkan rumus lagi, ya, sama dengan nilai yang tadi sudah kita jumlahkan ditambah 1. Nah, ini dia. Dan lalu kita akan drag lagi menjadi 7 kolom karena jumlah kelas di sini kan ada 7, ya. Lalu kita akan drag menjadi 7 kolom. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang ini kita drag juga. Oke. Ya, hasilnya sudah dapat. Kita akan edit sedikit, kita kasih alt folder. Oke. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai atau penyajian data interval. Nah, untuk penyajian data di bagian interval ini akan kita gabungkan, ya, nilainya. Oke,
interval. Bagaimana caranya? Kita akan memasukkan rumus sama dengan concatenate di sini, lalu ambil nilai interval yang pertama, koma untuk pemisah, lalu klik shift min titik 2 lagi, koma, ya, lalu ambil nilai yang keduanya. Oke, lalu kita enter. Nah, ini dia sudah tergabung ya. Lalu ini kita drag saja sampai bawah. Oke, jadi sudah tergabung ya nilainya. Lalu masuk ke bagian nilai frekuensi atau frekuensi. Ya, mencari frekuensi. Oke. Caranya bagaimana ya? Pertama-tama harus diperhatikan yaitu kita drag dulu kolomnya sampai sini. Oke, sampai bawah. Lalu kita masukkan rumusnya. Lalu kita ya sama dengan C. Lalu kita drag datanya sini. Oke. Nah, lalu koma dan kita ambil batas sini. Nilai interval. Lalu kita klik Ctrl Shift Enter. Nah, ini untuk hasilnya. Ini kan kita jadikan satu angka ya, tanpa koma. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita akan memastikan apakah nilai frekuensi ini sama dengan nilai jumlahnya atau nilai n-nya dengan cara kita masukkan rumus sum atau sum ya. Lalu kita drag datanya, lalu kita enter. Nah, sama ya 60. Bisa kasih jumlah. Oke. Nah, kita akan mencari nilai frekuensi relatif. Frekuensi relatif. Oke. Lalu kita besar lagi, kita geser. Nah, rumusnya itu sama dengan dalam kurung nilai frekuensi ya dibagi nilai jumlahnya. Nilai jumlahnya itu ada, ini dia, ada 60. Namun kita ketik saja 60 ya. Kita ketik saja 60 lalu tutup kurung. Lalu dikalikan 100. Lalu kita enter. Nah, ini di hasilnya. Lalu kita akan drag sampai angka yang 6 ini. Nah, ini di hasilnya. Karena terlalu banyak angka di belakang koma, lalu kita akan kurangi menjadi satu angka di belakang koma. Klik aja ini. Nah, ini dia. Lalu kita edit sedikit biar agak rapi. Oke, ini. Oke, sudah ya. Kan kita geser sedikit. Iya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah diagram. Nah, bagaimana caranya? Kita akan blok dulu atau ya, blok dulu datanya. Kita pergi ke insert, lalu ke kolom. Ya. Di sini saya akan memakai yang 3D kolom. Terserah teman-teman, lalu klik 3D kolom. Nah, dan ini di hasil. Oke, nah, jadi seperti ini saja sebenarnya. Jika teman-teman bisa memahami, sebetulnya bisa atau mudah ya. Semoga juga yang menonton bisa memahaminya. Ini cukup seperti ini aja. Setelah di warna bisa ya, ini banyak pilihan warna. Saya yang standar aja, yang ini aja ya. Yaitu untuk anu lah, biar menarik ya. Ya mungkin itu penyajian data pada tabel frekuensi. Semoga bisa dipahami. Untuk para penonton, kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyajiannya. Ya, sekian akhiri ke akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.